Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita bertemu di kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Namun sebelum kita melanjutkan, kami sedikit ada memberikan informasi bahwa pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar Emburawang Darat, pesantren yang mempunyai kesetaraan dengan SD, SMP, SMA atau Ula Usta Ulia, sudah siap menerima santri baru, baik putra ataupun putri, dan kita menerima santri baru diawali dari umur 7 tahun, yakni dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pesantren kami pesantren yang mempunyai kesetaraan dengan pesantren umum, bukan paket tapi namanya muadalah, yakni pesantren yang bisa mengeluarkan ijazah resmi, yang mana ijazah ini bisa dipakai untuk pindah sekolah ke negeri atau kuliah umum, bahkan mau keluar negeri pun juga bisa. Dan kami sudah beberapa kali memberangkatkan atau menyekolahkan lulusan kami ke universitas yang ada di Jawa, ada Samarinda dan Balikpapan. Dan insyaallah tahun ini juga kami akan mengirim santri kami yang sudah lulus mendapatkan beasiswa sekolah di Universitas Jakarta, di kota Jakarta. Dan juga insyaallah nanti setelah Idul Fitri ada 4 santri kami yang akan kuliah di Hadramaut, di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Oleh karenanya siapa tahu ada yang berminat menyekolahkan anaknya, putra putri, maka kami siap menerimanya, dan kami terima dari umur 7 tahun. Kemudian yang kedua, kami juga membuka pendaftaran umrah bulan Ramadan, berangkat tanggal 10 Ramadan, 10 Maret ya, 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Umrahnya selama 12 hari, dengan harga 35 juta. 35 juta. Hotelnya di Mekah adalah Sawaidul Khair, dan di Madinah adalah Andalus, Royal Andalus. Pesawatnya adalah Saudi atau Garuda atau pesawat Qatar Airlines. Bagi yang berminat maka kita buka dengan harga 35 juta umrah awal Ramadan. Adapun umrah akhir Ramadan adalah 12 hari sampai hari raya dengan harga 38 juta. Yang kepingin umrah 1 bulan full Ramadan, kami buka dengan harga 60 juta. Dan siapa yang kepingin berumrah setelah hari raya, yakni di bulan Syawal, kita juga buka dengan harga 32 juta dengan jangka waktu 12 hari.
Dan siapa yang kepingin berhaji tahun ini langsung tanpa menunggu, yang dikenal dengan namanya haji furada, maka kami buka dengan harga 210 juta. Di Mekah hotelnya Hilton, dan di Madinah adalah Fairuz ya. Jadi siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Untuk umrah bulan Ramadan kami tutup di tanggal 5 April. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan kisah dari kebinasaan Fir'aun di Laut Merah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel yang berjumlah 600.000 pada saat itu kurang lebih dari kejaran Fir'aun. Dan kejadian itu disebutkan oleh para ulama adalah di tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan Ashura. Pada pertemuan yang lalu kita juga terangkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berjalan dan masuk di perkampungan orang-orang Yahudi. Nabi melihat orang-orang Yahudi pada saat itu sedang berpuasa sunnah. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian puasa pada hari ini?" Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Kami berpuasa pada hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun." Dan itu bertepatan di tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi kita mengatakan, "Ana aula bi Musa minkum." Tentunya aku yang lebih patut untuk berpuasa daripada kalian, karena Nabi Musa adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Oleh karenanya pantaslah aku yang berpuasa. Maka Nabi pun berpuasa di tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Ashura, dan wa amara bisiyamih, dan dalam hadis Muslim dikatakan Nabi juga memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Para ulama kita mengatakan bahwa sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan masukin, dan perlu diketahui ya, puasa Ramadan itu adanya di bulan kewajibannya itu diwajibkan oleh Allah di bulan Sya'ban, seperti halnya bulan seperti ini. Bulan Sya'ban itu setelah Nabi berhijrah, yakni setelah sampai Nabi di kota Madinah kurang lebih 18 bulan. Jadi para ahli sejarah mengatakan di bulan Sya'ban ini memang ada beberapa kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama kata ulama kewajiban, yakni Allah memerintahkan kewajiban puasa Ramadan dan zakat itu adalah di bulan Sya'ban. Seperti halnya bulan yang kita baru atau kita sedang berada di bulan Sya'ban ini. Itu kurang lebih adalah 18 bulan, yakni setelah Nabi sampai di kota Madinah 18 bulan baru ada perintah kewajiban puasa Ramadan dan zakat. Dan itu masuk di tahun kedua Hijriah. Dan begitu juga kewajiban untuk memindah arah kiblat. Yang tadinya Nabi dan para sahabat setelah turun kewajiban salat, itu para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabat kalau salat itu menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nabi itu kalau salat di Mekah, beliau selalu menghadap yang pas-pasan itu menghadap Ka'bah maksudnya, dan sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi umpama kalau ini Ka'bah ya, Ka'bah, Baitul Maqdis itu arahnya ke sana umpama. Jadi Nabi salatnya di depan Ka'bah,
tapi sekaligus menghadap Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin sekali untuk menghadap arah kiblat itu bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Baitullah. Hati yang ada di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keinginan itu diketahui oleh Allah. Tetapi Allah belum langsung mewujudkan keinginan Nabi kecuali setelah Nabi sampai di kota Madinah, dan itu kurang lebih terjadi setelah Nabi sampai di Madinah 18 bulan berikutnya, ya 18 bulan setelah Nabi sampai di Madinah. Dan kejadian itu terjadi di satu masjid yang sekarang disebut namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, yakni masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Nah, waktu itu para ulama walaupun ada beda pendapat ya, ada yang mengatakan Nabi dan para sahabat pada saat itu melaksanakan sholat zuhur, ada juga yang mengatakan Nabi dan para sahabat saat itu melaksanakan sholat asar. Terlepas dari zuhur atau asar, yang penting adalah pada saat itu Nabi melaksanakan sholat fardu berjamaah dan kurang lebih dapat 2 rakaat, naik rakaat ketiga, maka turunlah perintah untuk memindahkan arah kiblat. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Nabi Muhammad, pindahkanlah arah jihad kiblatmu ke Masjidil Haram. Nah, yang tadinya Nabi umpama menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis, tiba-tiba perintah itu turun, maka Nabi pun langsung saat itu memindahkan arah kiblat beliau ke Baitullah Al-Haram yang ada di kota Mekah. Dan itu terjadi adalah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan begitu juga kata ulama, perintah untuk memperbanyak membaca salawat itu adalah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah, sehingga para ulama menganjurkan untuk kita memperbanyak membaca istighfar. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu kata Nabi bulanku, ini bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Pertanyaannya, kenapa Nabi kita mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku? Padahal yang kita rame-rame membaca maulid, membaca qasidah, membaca salawatan dan sebagainya, itu banyak terjadi di bulan Rabiul Awal, bulan maulid kata kita, atau bulan maulud. Maulud sama saja, maulid yang terakhir, maulud yang dilahirkan. Cuman orang kita bilang namanya bulan mulut. Kenapa bulan mulut? Karena di bulan itu banyak makan. Banyak nasi kotak, banyak undangan dan sebagainya. Nah, tapi Nabi tidak mengatakan bulan maulid itu bulanku, bulan Rabiul Awal bulanku. Nah, Nabi tidak mengatakan itu. Namun Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Nah, para ulama mengatakan adalah karena Nabi mengatakan demikian itu karena ayat tentang salawat dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah selalu, ya, fi'il mudhari', fi'il mudhari', yani selalu bahasa kitanya, lil istimral wal istiqbal, sekarang dan akan datang, yani selalu terus menerus. Yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna, selalu, ya, lil istimrar, al-an wal istiqbal, sekarang dan terus-terusnya, dan akan datang dan seterus-terusnya. Selalu Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat kata ulama turun di bulan Sya'ban, dan oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Ya. Nah, kembali kita ke awal tadi. Mohon maaf ya, ini nyimpang-nyimpang ceritanya. Kembali ke awal
cerita tadi, Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum Bani Israel di kota Madinah, ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama daripada kalian untuk berpuasa. Ini kalau seandainya kalian berpuasa karena kalian bersyukur dengan Allah menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan dari kejaran Fir'aun, maka akulah, kata Nabi, lebih utama untuk berpuasa. Ya, dan dikatakan dalam hadis Muslim, wa kana, ya, dan adalah Rasulullah SAW yasumu Asyura, puasa di hari Asyura, wa amara bisyamih, dan beliau memerintahkan kepada sahabat untuk juga berpuasa. Nah, para ulama mengatakan sebelum ada perintah melaksanakan puasa Ramadan, yaitu sebelum ada jatuh tanggal yang di bulan Syawal tahun kedua Hijriah, kewajiban puasa Ramadan, jauh sebelum itu orang-orang Islam itu kalau masuk di bulan Asyura, yakni 10 Muharram maksudnya, itu berpuasa Asyura. Jadi ibarat kata puasa Asyura sebelum datang Ramadan itu hukumnya wajib untuk berpuasa tadi. Karena banyak sekali di Asyura atau 10 Muharram itu kejadian yang terjadi di tanggal 10 Muharram itu. Ya, banyak sekali, terciptanya Nabi Adam 10 Asyura, diterima taubatnya Nabi Adam 10 Asyura, bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa 10 Asyura, kemudian Nabi Sulaiman mendapatkan cincin kerajaannya kembali di 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat dari banjir dunia, Nabi Nuh dan kaumnya 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan dan binatang sepasang-sepasang, selamat dari topan yang terjadi pada saat itu dan kembali kepada Gunung Judi. Gunung Judi ini ada di Irak, ya, diperkirakan itu tanggal 10 Muharram yang sudah kita ceritakan pada minggu yang lalu. Kemudian begitu juga Nabi kita mendapatkan gelar ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Nabi kita diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Gelar itu didapat pada 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Daud diterima taubatnya 10 Muharram. Banyak, ya, pokoknya banyak sekali yang bertepatan di tanggal 10 Muharram itu. Nah, karena begitu banyaknya peristiwa-peristiwa penting terjadi di dalam umur dunia ini yang berkaitan dengan Islam, maka sebelum kewajiban puasa Ramadan itu datang, para sahabat dan kaum muslimin itu kalau datang 10 Muharram, yakni Asyura, mereka tuh selalu berpuasa. Selalu berpuasa, bahkan para sahabat itu, sahabiah perempuan-perempuan, ya, kalangan sahabat perempuan, itu kalau mereka punya anak, mereka mewajibkan anak mereka untuk berpuasa. Kalau anak mereka enggak tahan, maka mamanya itu atau bapaknya sekalian, ya, ibu bapak sahabat tadi, itu berupaya untuk mengalihkan perhatian anaknya ini supaya dia tidak makan. Ya, mungkin dengan bermain, mungkin dengan tidur, dengan sebagainya, supaya anak ini lupa dengan laparnya dan tidak makan di hari 10 Muharram itu, kecuali nanti makannya setelah masuk maghrib. Masuk maghrib. Nah, tapi setelah datang kewajiban puasa Ramadan, ya, yang ntar lagi insyaallah kita setengah bulan akan masuk, maka puasa Asyura itu tidak lagi menjadi wajib, melainkan sunnatul muakkadah saja, sunat yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena khusus bagi Nabi Muhammad dan umatnya, itu adalah salah satu yang Allah berikan kepada kita adalah kemuliaan bulan Ramadan, sehingga Nabi tadi mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Bukan bulanku saja, tapi bulan kita semua. Bulan kita semua, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diistimewakan bulan tersebut. Siapa yang berbuat baik maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Siapa yang bersedekah pahalanya berlipat-lipat ganda. Siapa yang berumrah pada bulan Ramadan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan, kata Nabi. Berumrah pada bulan Ramadan itu sama seperti orang yang berhaji. Ya, pahalanya sama seperti orang yang berhaji. Kelebihan bulan Ramadan luar biasa. Jadi kita
panen bulan Ramadan itu. Dari segi pahala kita juga panen, dari segi dunia juga panen. Bahkan yang merasakan panennya bulan Ramadan itu dari sisi ekonomi di dunia ini, itu bukan hanya orang Islam, orang yang bukan Islam pun juga senang. Ya, yang jualan baju paling ramai bulan Ramadan, yang jual kue paling laku bulan Ramadan, warung-warung, restoran-restoran paling ramai bulan Ramadan, nasi Padang ya paling ramai bulan Ramadan. Walaupun siang nggak jualan, tapi malam, masya Allah, banyak sekali orang buka ya Ramadan. Semuanya gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Penjualan ini, penjualan itu meningkat semuanya. Dan anehnya, walaupun barang-barang di bulan Ramadan itu, terutama sembako ya, 9 kebutuhan bahan pangan kita, sembako tadi, walaupun mahal, tapi kita ini masya Allah, mungkin karena berkah bulan Ramadan kita mampu membeli itu. Sekarang orang lagi ngantri beras mahal sekali. Kalau cuma satu rumah yang dikasih makan masih lumayan lah. Saya yang dikasih makan ratusan orang di pesantren, bagaimana nggak pusing kepala. Ya, beras itu sehari bisa sampai 2 karung masak. Jadi kalau sebulan 6 karung, 60 karung. Berapa itu kira-kira berasnya itu? La ilaha illallah. Tapi aneh, kita bisa saja membelinya. Kenapa? Karena keberkahan di bulan Ramadan itu. Nah itu ya, sangkut paut dengan Asyura tadi. Kita lagi Isya nih ya. Baik, kemudian ya, kita baru saja melaksanakan nisfu Sya'ban, yang mungkin siang tadi banyak di antara kita yang puasa ya, dan sudah berbuka puasa walaupun cuman air teh saja ya, ala kulli hal ya, nanti makannya setelah Isya nggak apa-apa. Nah ini nyimpang sedikit ya, walaupun keluar daripada pembahasan kitab Qisasul Anbiya, tapi ala kulli hal ini masuk sangkut paut dengan puasa. Nah para ulama kita mengatakan kita tidak boleh melaksanakan puasa setelah nisfu Sya'ban, besok tanggal 16 Sya'ban. Kita tidak boleh berpuasa di tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban, itu tidak boleh, koma, bukan titik, koma ya. Tapi kalau sebelum nisfu Sya'ban, yakni tanggal 15 Sya'ban, 14 Sya'ban, 13 Sya'ban, dan sebelumnya itu boleh kita puasa apapun boleh. Tapi di tanggal 16 mulai besok nih sampai akhir Sya'ban itu kita tidak boleh melakukan puasa kecuali ya, tidak boleh kita melakukan puasa kecuali ada 3 orang yang boleh melakukan puasa. Perhatikan ini ya, jangan sampai saya mau puasa besok, sebentar dulu ya. Kalau ada yang melakukan puasa di tanggal 16 Sya'ban keluar daripada salah satu penyebab yang 3 ini, maka puasanya tidak sah. Bukan hanya tidak sah, tapi hukumnya haram dan dia berdosa. Sudah tidak sah, haram, berdosa lagi. Jadi ngapain puasa besok? Nah kecuali ada 3, salah satu yang 3 ini. Kalau kita mempunyai salah satu alasan dari yang 3 ini, maka kita boleh berpuasa besok tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Apa itu? Yang pertama, kalau kita mempunyai qadhaan puasa Ramadan tahun yang lalu ya, jadi boleh puasa. Kalau kita punya hutang puasa Ramadan tahun lalu atau sebelumnya, maka kita boleh berpuasa besok hari tanggal 16 dan sampai akhir Sya'ban ya. Kenapa? Karena mengqadha puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dan kata Siti Aisyah dalam riwayat hadis dikatakannya, kata Siti Aisyah, aku setelah Ramadan itu tidak pernah mengqadha Ramadan. Jadi Siti Aisyah itu kalau setelah Ramadan, beliau tidak ada puasa mengqadha Ramadan, kecuali kata Siti Aisyah, aku mengqadha puasa Ramadan itu adalah setelah nisfu Sya'ban. Ya, ini di bulan Sya'ban dan setelah nisfu Sya'ban. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang punya hutang puasa untuk mengqadha besok hari dan seterusnya. Bahkan bukan lagi sunnah, tetapi hukumnya adalah
wajib. Mengqadha Ramadan hukumnya wajib walaupun setelah nisfu Sya'ban. Dan kalau seandainya ada orang yang tidak mau mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan yang berikutnya, Ramadan berikutnya datang, maka orang ini berdosa. Satu. Yang kedua, kenapa dia berdosa? Karena dia melalaikan mengqadha. Yang kedua, masih tetap diwajibkan bagi dia untuk mengqadha. Dan yang ketiga adalah wajib dia membayar fidyah, denda keterlambatan. Tahun 2023 ada punya hutang puasa 5 hari umpama, dia tidak qadha. 1 tahun tidak ada qadha. Sampai datang Sya'ban akhir pun juga tidak mengqadha. Datang Ramadan 2024 juga tidak mengqadha yang 5 hari tahun 2023. Apa yang terjadi? Maka orang ini kena sanksi. 1, dia berdosa karena dia melalaikan mengqadha tadi. Yang kedua, kewajiban untuk mengqadha 5 hari puasa yang 2003 itu tetap ada. Tentunya nanti dia mengqadha setelah puasa Ramadan 2024. Yang ketiga, dia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah 1 harinya 1 mud, ya kurang lebih kalau di Balikpapan berapa? 25.000 atau 35.000 itu. Ya, wajib bayar fidyah. Kalau di Balikpapan umpama 35.000 kali 5 hari, 35 kali 5. Begitu aja kalikannya. Wajib hukumnya. Bayar keterlambatan. Kalau orang keterlambatan bayar pajak aja kena denda. Ini kita bayar pajak motor, pajak mobil. Tanggal 1 Maret umpama bayar, tapi kita nggak bisa tanggal 1 Maret. Kita bayarnya umpama tanggal 1 April, 1 bulan baru bisa bayar. Apa yang terjadi? Bayar pajak masih tetap dan ditambah dengan bayar denda. Nah, jadi fidyah itu ibarat kata bayar denda. Bayar denda keterlambatan. Nah, jadi kembali, yang pertama boleh berpuasa besok hari ini tanggal 16 Sya'ban itu dan seterusnya bagi orang yang punya qadha. Yang kedua adalah orang yang sudah rutinan. Senin, Kamis. Maka bagi orang yang seperti ini setelah nisfu Sya'ban boleh dia berpuasa. Nabi itu disebutkan dalam riwayat, ya, Siti Aisyah mengatakan Nabi itu tidaklah memperbanyak puasa sunnah setelah Ramadan kecuali Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa paling banyak bulan Sya'ban? Kata Nabi, karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diangkat catatan amal. Dan aku senang ketika amalku diangkat, tutup buku, ganti buku yang baru, aku dalam keadaan puasa. Dan para ulama banyak memprediksi bahwa pergantian catatan amal itu adalah di malam nisfu Sya'ban yang malam kemarin. Nah, bagi yang sering puasa itu boleh besok tanggal 16 dan seterusnya puasa, nggak ada larangan. Tapi bagi yang tidak pernah puasa sunnah, maka hukumnya haram besok puasa. Sok-sokan mau puasa besok, nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ibarat kata pepatah, kalah duluan sebelum perang. Nanti khawatir ketika masuk bulan Ramadan dia nggak kuat puasa lagi. Kenapa nggak kuat? Aduh, kemarin kebanyakan puasa bulan Sya'ban. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ngerjakan yang sunnah, yang wajibnya keteter. Nah, ini nggak boleh ya. Tapi bagi yang sudah rutinan, monggo silakan Senin Kamis lanjutin saja, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, orang yang menyambung puasanya di tanggal 15 Sya'ban. Ya, dengan tanggal 16 itu boleh. Kemarin atau tadi pagi atau tadi siang tanggal 15 kita puasa. Kalau kita puasa tadi siang 15 Sya'ban, kata ulama besok tanggal 16 kita boleh puasa. Tanggal 17 boleh puasa, asalkan jangan jebol, jangan batal. Kalau 15-nya kita puasa, 16-nya batal, lalu 17-nya kita tidak boleh lagi puasa. 15 puasa, 16 puasa, 17-nya jebol, maka tanggal 18 sampai akhir Sya'ban itu tidak boleh kita lagi puasa. Kenapa tidak boleh puasa? Ya sama alasannya, karena dikhawatirkan ibarat kata kalah duluan sebelum perang. Mengerjakan yang sunnah, tapi nanti khawatir yang wajib keteter untuk melakukannya. Nah, jadi itu puasa ya setelah nisfu Sya'ban itu tidak dibolehkan kecuali yang 3 tadi. 1, orang yang punya qadha Ramadan. 2, orang yang sudah rutinan puasa sunnah sebelumnya. Dan yang ketiga, orang yang menyambung puasa nisfu Sya'ban ini tanggal 15 dengan hari yang berikutnya. Dengan catatan tidak ada batal. Kalau ada batal, maka setelahnya itu
tidak boleh lagi puasa. Kenapa dilarang semuanya? Karena ibarat kata takut, dikhawatirkan takut kalah sebelum perang. Ya, itu yang penyebabnya ulama melarang tadi. Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mungkin seperti itu pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi. Sekali lagi, kami di pesantren sudah membuka pendaftaran santri baru. Kita terima dari tingkat SD, SMP, SMA, Ula Usta Ulia, diterima dari umur 7 tahun. Yang ingin berumrah bulan Ramadan, awal Ramadan harganya 35, akhir Ramadan Lailatul Qadar sampai hari raya 38 juta, harinya 12 hari. Yang full 60 juta, dan setelah Ramadan bulan Syawal kita buka umrah dengan harga 32 juta. Yang kepingin berangkat haji langsung 2024 tanpa menunggu, kita buka harga dengan harga 210 juta. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.